Assalamualaikum, balik lagi sama admin cerita seru. Waduh, video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Daywalker yang memasuki part keempat. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini bro. Oke lah, tanpa harus membuang waktu, mari kita gas ke videonya. Di part sebelumnya, Kim mendapatkan fakta yang tentu mencengangkan baginya. Dia mengetahui dari wanita misterius kalau dirinya telah berubah menjadi seorang vampir. Tidak ingin percaya begitu saja, Kim kemudian berargumen kalau vampir itu tidak ada. Wanita misterius itu kemudian membuktikannya secara langsung di depan mata Kim. Wanita itu kemudian menggigit jarinya sendiri sampai terluka. Lalu dia meneteskan darahnya itu tepat di depan mata Kim. Tentu mencium aroma darah yang begitu menyengat. Rasa haus yang luar biasa langsung dirasakan oleh Kim So-hyuk. Rasa haus darah itu tentulah membuat insting vampirnya kembali bangkit. Kim So-hyuk pun mulai kembali kehilangan kesadarannya. Tatapan binatang buas kembali dimunculkan oleh Kim So-hyuk karena hasrat yang sangat ingin meminum darah. Tetapi beberapa saat kemudian Kim So-hyuk kembali sadar. Wanita itu kemudian menanyakan, "Apa kau sudah percaya sekarang?" Sementara Kim So-hyuk terus mencerna apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lalu komandan dari Kim mengatakan pada Kim, "Awalnya aku memang tidak mempercayainya, tapi sepertinya itu memang benar. Aku mempunyai video di mana kau mengamuk di atas kapal, dan mayat berserakan sama seperti apa yang dijelaskan oleh orang itu." Tentulah mendengar itu dari komandannya, Kim langsung sangat kaget. Dia masih tidak percaya kalau dirinya lah yang melakukan semua itu. Wanita misterius itu hanya menyayangkan kenapa atasannya mengeluarkan misi penangkapan anak tanpa tahu siapa sebenarnya anak itu. Kalian ini benar-benar sangat ceroboh. Kim So-hyuk kemudian bertanya, "Kau sudah tahu kalau anak itu seorang vampir?" Informasi yang bahkan tidak diketahui oleh Badan Intelijen Nasional. Tentu saja, membunuh vampir sudah menjadi tugas kuat Vatikan kami. Berdasarkan aturan, kami seharusnya membunuhmu juga. Tapi akan kuberi satu kesempatan spesial untukmu. Wanita itu menawarkan untuk Kim menjadi peliharaannya. Mendengar itu membuat Kim terkejut. "Apa maksudmu?" Di sana komandan juga terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Wanita itu kemudian menjelaskan, "Yang aku dengar musuh kita itu sama. Jadi kita tidak perlu saling membunuh. Dan sebaiknya ayo kita musnahkan Ana secara bersama-sama." Kemudian Shin berpindah ke suatu tempat di mana terdapat penjagaan yang cukup ketat. Ternyata itu merupakan tempat milik Ana Nanayama. Di sana terlihat Ana yang sedang emosi. Ada yang mengambil alih kartel dan menyerap mafia. Jadi kenapa ada yang tidak bisa menangkap seekor serangga? Kini terlihat tubuh Ayaka yang hanya menyisakan badannya saja. Terlihatlah keseluruhan juga badan Ayaka yang sudah terpecah belah. Ayaka di sana hanya bisa meminta maaf kepada tuannya. Tapi itu semua sudah aku duga. Seharusnya aku tidak menyerahkan tugas ini padamu. Mendengar perkataan itu dari Anam, membuat Ayaka sangat kecewa. Tetapi kemudian Ana melakukan sesuatu pada Ayaka, di mana Ana menyalurkan darahnya kepada Ayaka. Mendapatkan darah itu membuat tubuh Ayaka yang semula terpecah belah langsung menyatu dengan sangat cepat. Kemudian Ana mengungkapkan kalau ini adalah kesempatan terakhir untuk Ayaka. Dan pada saat itu juga Ayaka langsung kembali berangkat untuk membawa Kim So-hyuk ke hadapan tuannya. Tapi keberangkatan Ayaka itu diawasi oleh seseorang, di mana terlihat tatapan mata merah yang mengerikan dipancarkan oleh orang itu. Kembali pada situasi yang sedang dialami oleh Kim So-hyuk, di mana kali ini terlihat Kim So-hyuk yang sudah berada di dalam mobil. Ternyata dia sedang dibawa oleh wanita misterius dan juga anggotanya. Di dalam mobil, sejenak Kim So-hyuk memikirkan perkataan dari wanita misterius. "Pilihlah, mati di tanganku sebagai vampir, atau jadilah peliharaanku supaya kita bisa membunuh Ana secara bersama-sama." Ditambah lagi dengan perkataan dari komandannya, "Para agen yang sudah kau lenyapkan juga berasal dari faksi direktur. Kami juga tidak punya pilihan lagi selain mengincarmu." Melihat Kim yang melamun, wanita misterius itu berkata,
Sudah terlihat jelas dari raut wajahmu. Memangnya kau sulit percaya kalau kau adalah seorang vampir? Kim mempertanyakan kenapa kau membawaku ke sini. Apakah memang bisa kalau kita membalas dendam secara bersama-sama? Memangnya kau bisa mempercayaiku? Wanita itu kemudian tersenyum kepada Kim. Hahaha, tentu saja tidak. Musuh dari musuhku adalah rekanku. Untuk sekarang itu saja sudah cukup. Ah, ini dia, markas utama skuad Vatikan. Tapi menurut Kim, ini hanya seperti katedral biasa. Ya, memang. Ini supaya tidak terlalu mencolok. Tapi Kim dibuat heran karena mobilnya yang terus melaju. Kim di sana bertanya, bukannya tadi kita sudah sampai? Wanita itu menjawab, itu bukan tempat tujuan kita. Terlebih lagi tempat itu dilindungi oleh artefak sakral. Jadi kau tidak akan bisa masuk ke sana. Meskipun kau sudah menjadi anggota skuad, saat ini kau cuma mangsa bagi Ana. Maka dari itu, aku sudah mengklasifikasikan dirimu sebagai kasus spesial. Aku sendiri yang akan menanganimu. Dengan kata lain, kau harus ikut denganku. Di sebuah ruangan, lalu wanita itu memperkenalkan diri kepada Kim. Dia merupakan ketua anggota skuad Vatikan dan namanya adalah Mirror. Kim juga memperkenalkan diri kepada Mirror. Di sana Mirror tahu kalau Kim punya banyak pertanyaan, jadi dia bisa tanyakan saja kepadanya. Kim kemudian meminta dijelaskan soal vampir. Mirror kemudian tersenyum mendengar pertanyaan Kim. Sepertinya kau sekarang sudah ikhlas. Vampir. Selama tetap mengonsumsi darah manusia, mereka tidak akan pernah mati. Mereka memiliki kemampuan fisik yang melebihi umat manusia. Dan saat ini, yang tersisa hanya Ana seorang. Lalu Kim mengerti kenapa dia bisa berubah menjadi vampir. Mungkin saja karena dia telah menggigit leher Ana. Dan secara tidak langsung dia meminum darah Ana yang merupakan seorang vampir. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membunuh vampir? Mirror kembali menjelaskan, vampir akan terbakar sampai mati saat terkena paparan sinar matahari. Tapi itu tidak berlaku untukmu. Mungkin itu juga yang menjadi alasan Ana mengincarmu. Namun, dengan mengubah kondisi itu menjadi keuntungan, kita bisa membuat kesempatan untuk menyerang Ana. Untuk bisa melakukan itu, kau harus menjadi lebih kuat. Dan maka dari itu aku akan membantumu. Jadi, apa kau sudah mengerti alasanku membawamu ke sini? Ya, aku sudah paham sekarang. Itu karena kau takut padaku. Karena sinar matahari tidak mempan, aku bisa saja menjadi vampir terburuk yang pernah ada. Membiarkanku adalah hal yang berbahaya, dan membunuhku berarti kau kehilangan potensi yang besar. Jadi, apapun pilihannya, kau sama sekali tidak akan kehilangan apa-apa. Mendengar perkataan Kim membuat Mirror tersenyum. Pantas saja kau menjadi agen terbaik. Pada akhirnya, kau tetap saja vampir. Ini sudah tugasku sebagai anggota skuad. Kami benar-benar sangat ingin memusnahkan Ana. Dan demi bisa melakukan itu, kami berniat untuk membuatmu lebih kuat. Jika kau ingin mengeluh, katakan saja sekarang. Aku sudah mati berkali-kali. Aku tidak peduli apapun selama aku bisa membunuh Ana. Terlebih lagi, aku tidak punya niatan untuk tunduk dengan mudah. Di sana Mirror berpikir, Kim sudah menunjukkan niatnya tanpa menyembunyikan apapun. Bahkan kau bersedia untuk mengikuti perintah. Jangan-jangan tujuanmu memang hanya demi balas dendam. Aku suka keberanianmu. Aku akan sangat menikmati saat menginjakmu. Ya, karena perkenalannya sudah selesai, waktunya untuk makan. Mirror kemudian membuka lehernya untuk digigit oleh Kim So-hyuk. Sejenak memang Kim menanyakan apa maksud dari Mirror, tetapi insting seorang vampir tidak dapat menolak itu. Secara brutal, Kim terus menghisap darah milik Mirror. Tetapi itu memang disengaja oleh Mirror. Akan kubiarkan kau minum banyak darahku. Tetapi pada saat itu terngiang pada pikiran Kim So-hyuk. Di sana Kim So-hyuk mengingat perkataan dari Ana Nanayama. Sesuai dugaanku, kau memang menarik.
Pikiran itu seketika langsung membuat Kim So Hyuk sadar. Kim So Hyuk kemudian melepaskan gigitannya dan mendorong Mirror untuk menjauh darinya. Dengan nafas yang terengah-engah, Kim So Hyuk berpikir, dorongan untuk meminum darah. Apakah ini insting seorang vampir? Di sana Mirror hanya terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Kim So Hyuk. Besok kau akan mulai sibuk. Sebaiknya kau istirahat dan jangan begadang. Aku akan membunuhmu kalau kau malas-malasan. Di sana Kim hanya berpikir, apakah dia harus meminum darah seperti ini setiap hari? Tetapi hatiku tetaplah manusia. Lalu Kim mengingat nasib rekan-rekannya yang dihabisi oleh Ana. Beristirahatlah dengan tenang saudaraku. Aku bersumpah untuk mengirim jalang itu ke neraka. Kim So Hyuk kemudian memutuskan untuk istirahat. Tapi Kim So Hyuk malah beristirahat di samping Mirror. Di sana memang Mirror hanya diam saja, tapi aslinya wajahnya memerah dan mempertanyakan kenapa Kim So Hyuk malah tidur di sebelahnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya, kita akan saksikan pada part selanjutnya.